Yang lagi seru dan yang lagi ramai hari ini adalah terkait dengan pergerakan siapa kemudian yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden RI 2024. Nah, yang sedang akhir-akhir ini naik isunya ini adalah terkait dengan koalisi perubahan, yaitu calon presidennya adalah Anies Baswedan. Namun belum clear siapa kemudian calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Nah, ini siapa nih kira-kira yang mendampingi Anies Baswedan? Iya, betul. Lama juga itu. Kawan, banyak kawan. yang penasaran. Banyak yang penasaran. Soalnya kemarin datang ke Rakernas PKS. Ya, Terus betul. nonton konser bareng, Mas. Nonton konser bareng. Betul. Terakhir datang ke ini kan, ke kantor DPP. Iya. Terakhir itu ketemu majelis tingginya Demokrat. Oh iya. Betul. Nah, ini Soan sekaligus. sepertinya ada indikasi untuk Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai Demokrat. Nah, ini gimana nih menurut? Sebenarnya hubungannya juga udah lama kan. Iya, Kedekatan betul. dari Pak Anies dan juga Mas Agus ini kan semenjak konvensi Partai Demokrat Betul. udah ada hubungan. Betul. Termasuk kontestasi Pilkada DKI akhirnya juga Mas Agus bisa memberikan dukungan juga kan. Setelah ya apalagi pasangan ini adalah intelektual juga kan, intelektual muda. Betul. Bisa aja serasi gitu. Tapi itu tadi sejauh mana ini pertemuan itu tadi? Dan hubungan yang mereka Iya. ini Iya. Sebenarnya tiga partai politik pendukung Mas Anies hari ini mulai dari deklarasi Nasdem, PKS, Demokrat, mereka kan sudah membentuk tim kecil sebenarnya. Yang selalu disampaikan oleh baik itu juru bicara Nasdem, juru bicara PKS ataupun juru bicara Partai Demokrat. Nah, tim kecil ini selain menyusun paket capres dan cawapres, kan mereka juga menyusun mulai dari program apa yang akan disampaikan ke masyarakat, visi-visi apa yang disampaikan ke masyarakat, juga bagaimana cara pasangan ini bisa menang, strategi-strategi yang disusun. Nah, memang publik yang paling ditunggu oleh publik selain visi dan misi pasangan adalah ini pasangannya nih kapan? Iya, kapan begitu. launching ini kan, Betul. paketnya ini. Cuman memang sejauh ini tahapan menuju pengumuman ke publik sebelum mendaftarkan ke KPU memang tetap berjalan karena memang tahapan langkah awal itu sudah diselesaikan. Langkah awal adalah tiga partai politik ini sudah bersepakat bahwa calon presidennya Anies Rashid Baswedan. Nah, tinggal tahapan kedua, mereka juga tentu harus bersepakat calon wakilnya ini siapa. Nah, Partai Demokrat dalam hal ini tentunya karena salah satu menjadi partai koalisi pendukung, maka kemudian mengusulkan ketua umumnya menjadi calon wakil presidennya Mas Anies ini di pemilu 2024 nanti. Nah, persiapan partai untuk menjadikan Mas Agus layak untuk dipilih sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dan itu emang udah bungkusan partai ya? Betul. Bahkan awalnya Partai Demokrat itu malah mengusung Mas Agus ini calon presiden. Cuman memang karena realita politik bahwa kemudian Partai Demokrat tidak cukup syarat untuk bisa mengusung sendiri karena tidak cukup perolehan suara di pemilu 2019 ya 20%. Maka kemudian perlu mencari kawan. Nah, realitasnya dalam mencari kawan, Mas Agus dengan Demokratnya, PKS, kemudian Nasdem dalam perjalanannya menyepakati Mas Anies lah yang kemudian didorong. Tapi makanya kan ini kan nggak, kalau untuk ini ya, sebentar ya, Bungku kepotong ya. Tidak hanya Mas AHY
Betul, yang betul, betul. disodorkan. Oh iya, Betul, iya, betul, iya. betul. Ada Di beberapa PKS nama. kan ada Mas Aher kan gitu. Aher. Betul, betul. Mantan Gubernur Jawa Gubernur Barat. Jawa Barat. Betul. Kemudian ada juga isu beberapa Jawa Timur. tokoh-tokoh ya kan. Iya, Jawa betul, Timur betul. tuh. Ada juga. Tokoh pipa. Betul, ya. betul. Nah ini kan pasti dibahas kan di panitia Internal, kecil. koalisi. Betul, betul, Terus betul. kemudian tapi yang muncul di permukaan kebanyakan ini kan Mas Aye memang betul kan Mas Aye, dan memang mewakili kelompok muda, kan Betul, Mas Aye. betul. 60% kelompok muda kayaknya kalau dipasangkan sama Mas Aye ini oke lah Anies. Cuman kita kan nggak tahu. Bahkan seperti beberapa apa. masyarakat, kelompok masyarakat juga sudah ada yang memasang foto mereka. Oh, iya, iya, oh, iya, betul, iya, iya, betul. Support-support Betul. kami juga. Cuman kira-kira kalau semisal selain sama Mas Ahaye, peluangnya seperti apa sama yang lainnya ini? Sebenarnya potensi calon pendamping Mas Anies ini itu masih banyak tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian disodorkan ke tim itu. Tadi ada nama Ahmad Heriawan dari PKS, ada juga Bu Kofifa di Jawa Timur, ada juga Andika Perkasa, salah satu juga peserta di konvensinya Nasdem kan, Nasdem. Nah, cuman memang bagi Partai Demokrat tentunya Pertimbangan itu. mengusulkan kepada 3 partai yang bersepakat tadi, pasangan yang akan diberikan kepada Mas Anies ini tentu pasangan yang kita nilai berkesempatan untuk menangnya lebih besar. Oke. Gitu loh. Makanya kenapa kemudian Demokrat Realistisnya ke situ. menyampaikan ke 3 partai tadi bahwa kita merekomendasikan Mas Agus yang mendampingi Mas Ahaye yang mendampingi Anies. Pertama, kita melihat chemistry 2 tokoh ini. Iya. Apalagi belakangan intensitas mereka berdua ini kan Ketemu, cukup tinggi ya. ya, cukup Jadi tinggi sudah intensitas klik mereka gitu ya. berdua ini. Mulai dari Formula E teman-teman bisa lihat, mulai dari beberapa agenda di luar agenda resmi, nonton konser di luar agenda resmi, mereka juga sering bahkan sampai sama-sama hadir di resepsi pernikahan pun kadang-kadang berdua, gitu loh. Nah, itu selalu dibangun oleh Mas Ibarat Ahaye. WA itu udah pasti balas-balasan. Begitu. Aku di sini Mas. Begitu. Siap. Cuman bukan berarti kemudian kita egois tidak. Cuman memang tentu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan hari ini oleh Mas Ahaye agar bisa mendampingi Mas Anies itu tentu harus dinilai secara objektif oleh partai politik yang berkoalisi. Makanya kemudian ukuran objektivitas yang bisa dilihat oleh publik itu kan pertama survei ya. Salah satu indikator ya, itu. survei. Dari beberapa tokoh yang yang muncul di publik yang dipasangkan itu sampai sejauh ini hasil survei itu kan masih menunjukkan Mas Ahaye. Ketika dipasangkan dengan Mas Anies, presentasinya itu lebih besar ketika dipasangkan dengan beberapa nama yang lain, gitu. Makanya kemudian kita di Demokrat optimis Mas Anies nanti akan memilih Mas Ahaye. Menggandeng juga. Karena kan memang kesepakatan 3 partai politik pendukung itu menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies nih. Oh iya iya. Memberikan ke Silakan pilih Anies kita sudah kasih pilih, tiket, ya silakan Mas Anies yang pilih calon pendampingnya siapa. Biar begitu. nyaman itu tadi. Makanya kemudian kita tunggu Mas Anies nanti pada akhirnya memutuskan siapa yang akan mendampinginya, dan kemudian pasti 3 partai politik pendukung itu akan segera mendeklarasikan. Baru setelah berarti itu ini tinggal tahapannya. nunggu Mas Anies ini aja, milih aja ya? Iya betul, kan 3 partai politik sudah deklarasi Mas Anies. Sudah. Iya, maksudnya tinggal Anies Baswedan memilih siapa calonnya, terus kemudian Deklarasi baru pasangan kok. Deklarasi pasangan. Jadi nggak mesti harus dekat-dekat dengan pemilu dong? Nggak mesti. Ketika Kan lagi sering itu membangun chemistry itu tadi. Cuman itu kembali kepada tim ya. Bagaimana tim melihat peluang-peluang yang ada, Dan momennya momen yang tepatnya di kapan, dan agenda deklarasinya dibikin seperti apa misalnya. Itu kan tim lagi merumuskan itu. Ya kita percayakan kepada tim.
momentumnya pas, pasangannya pas, hasilnya pas. Gitu. Iya. Penting mungkin nunggu hujan ini juga salah satunya kan. Betul. Jangan sampai ini kehujanan gitu kan. Betul. Nunggu agak ini udah adem nih, Cuaca. udah apa namanya, Iya, cuaca udah betul. adem, udah dingin, cuman kemudian situasi politik masih Tapi mana ya, sih? soalnya Bergerak penasaran juga ya. terus. Figur Mas Anies itu kan ibaratnya dia intelektual kan, background-nya. Dan pasti dekat dengan anak-anak muda, termasuk Betul, itu tadi betul. kalau Mas Agus ya, kalau kita Betul. ini apalagi kan proyeksi Indonesia Mas 2045 ini kan memang bonus demografi lah yang kita jemput. Ya, betul. Soalnya kalau dari PD sendiri, dari Grand atau Grand Design-nya Mas Agus sendiri tuh menangkap peluang anak-anak muda tuh maunya kayak gimana tuh? Jadi kan sebenarnya ada program prioritas partai dalam hal ini ketika kepemimpinan Mas Agus ini. Poin pertamanya itu memang peningkatan sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini peningkatan sumber daya manusia itu tentu segmen terbesarnya hari ini karena memang pemuda yang paling banyak. Besar. Makanya kemudian peningkatan sumber daya manusia itu betul-betul merangkul generasi muda. Nah, itu bisa dibuktikan dengan beberapa keputusan resmi partai politik. Dalam hal ini Demokrat. Rekrutmen struktur misalnya. Memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Terus kemudian pelatihan-pelatihan kader yang dilaksanakan oleh Demokrat. Termasuk saya ini kan sebenarnya salah satu dari produk program itu. prioritasnya Program. Ketua Oke. Umum itu. Berarti sekarang ini yang struktur di DPP banyak anak muda dong? Banyak anak muda. Lulusan angkatan saya juga bergabung di DPP, DPD dan DPC itu besar sekali. Jadi emang prospeknya pun udah terbentuk dari kemarin ini kan. Betul, Sebelum betul. menuju ke 2024 ini udah, Betul. soalnya udah ada visi gitu loh. Betul. Bahkan selalu disampaikan oleh Mas AHY itu kepada pengurus dan kader bahwa peningkatan kapasitas diri itu penting. Oh, iya. Karena dengan peningkatan kapasitas diri itu maka makin lama kualitas demokrasi di Indonesia pasti meningkat. Pasti meningkat. Begitu. Makanya kemudian tidak hanya sekedar muda, tidak hanya sekedar usia, tapi juga kapasitas penting. Makanya kemudian Mas Agus sendiri, Mas AHY sendiri juga menambah sekolahnya secara akademik. Oh iya. Kan lagi ngambil doktor Iya, beliau di doktoral UNER juga, kan, lagi ngambil doktor di UNER. Artinya usia saja tidak cukup. Jadi itu tadi Bapak pasangan masih jiwa muda, Betul. intelektual juga. Betul. Ini kan ibarat ngomong kita situasi global ini layak lah kan gitu. Dan punya visi juga, visi Visinya jelas itu gitu yang loh. penting. Membangun Karena hari ini emang krisis, intelektualitas. lagi krisis kan. Betul, Dulu ini betul, kan betul. demokrasi. Dan satu lagi sebenarnya wajah baru itu juga menjadi pilihan yang menarik juga bagi masyarakat. Karena kan biasanya kebiasaan di kita pasca reformasi itu setelah 2 periode itu pasti muncul wajah baru. Iya, Gitu iya, loh. iya. Muncul wajah baru gitu. Misalnya ketika Pak SBY Regenerasi. dulu 2 periode, orang siapa pikir Pak Jokowi yang penggantinya kan? Wajah baru di kaca politik nasional juga kan? Karena beliau termasuk yang awal mendekati pemilu 2014 itu juga bukan tokoh yang banyak diperbincangkan, gitu loh. Karena masih banyak tokoh-tokoh nasional lain gitu loh. Tapi itu ternyata ketika diberi kesempatan, masyarakat melihat sesuatu yang berbeda, gitu loh. Model kepemimpinan yang berbeda. Karena memang masyarakat itu selalu, kalau saya lihat dalam perjalanannya, model-model kepemimpinan ini selalu diseleksi oleh masyarakat. Dulu dibilang ketika Pak SBY memimpin, ketika ganti dengan Pak Jokowi, model kepemimpinannya berbeda. Nah, gitu. Mungkin juga hari ini di masyarakat, pasca selesai dengan Pak Jokowi, kembali lagi dengan model kepemimpinan yang berbeda gitu. Yang berbeda lagi gitu. Karena kan pasti bisa dilihat dengan model kepemimpinan begini capaiannya seperti apa. Nah, inilah perubahan. Perbaikan harusnya. Inilah perubahan. Tapi emang biasanya itu emang ada biasanya bahasanya itu siklus 20 tahunan. Ya, betul. Perubahan. Partai Demokrat tahun 2004 pemenang. Mana? Apakah 20 tahun ke depan ini di tahun 2024 Partai Demokrat lagi
Ya kalau kita main basket itu ada ribon. Iya, itu. Harus ada ribon ya. Comeback ya. Harus ada ribonnya. Memang ditunggu-tunggu ini dong. Nah itu kalau dari segi figur kayaknya memang Mas Ahaye ini cocok banget ini udah dampingin Mas Anies Baswedan sebagai cawapresnya. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Silakan nanti diskusikan dengan komen di bawah.